Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya kalian semua dan keluarga? Sehat ya? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan nanti yang beragama Muslim sampai di bulan Ramadan, dan yang sedang sakit diangkat penyakitnya. Oke. Hari ini karena ada kelas baru ya, 8E. Kalau 8D kan sudah pernah saya mengajar di mata kuliah semester kemarin untuk mata kuliah PSI, dan kali ini di semester selanjutnya ketemu lagi dengan saya dengan mata kuliah yang berbeda. Dan mohon izin untuk memperkenalkan diri, khusus yang 8E, saya dengan Nur Lutfiana, dan akronimnya NFY, bisa dipanggil Nur, Lutfi, ataupun Yana. Dan untuk yang semester sekarang itu kan berarti kalian sedang skripsi ya? Betul nggak? Ya, skripsi ya. Udah ada yang niat mau ambil apa? Outline-nya tentang apa gitu? Sudah ada belum? Suara saya terdengar? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Ya, semoga ini bisa interaktif ya, dan bisa diskusi walaupun memang via Zoom-nya tidak tiap pekan, dan ini baru hanya di pertemuan pertama Zoom, nanti selebihnya via e-learning. Dan untuk yang bagi yang kelas 8E nanti paralel akan saya jelaskan bagaimana sistem saya untuk yang 8D. Semoga saat mata kuliah yang kemarin nilai PSI-nya bisa terbilang maksimal dan sesuai dengan proses yang kalian jalani. Saya izin share untuk slide-nya. Oke, saya akan jelaskan dari kontrak perkuliahan ini, pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6, nanti sifatnya adalah materi yang akan saya sampaikan saat ini via Zoom, dan juga nantinya akan saya sampaikan via YouTube untuk yang pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan ke-7 ini ada kuis, tapi untuk kuis ini kemungkinan akan saya ganti dengan evaluasi ataupun lebih ke arah memberikan latihan pra UTS, soal-soal pra UTS. Kemudian pertemuan ke-8 kalian UTS, dan pertemuan ke-9 sampai 16 karena berhubung mata kuliah audit SI ini adalah sistem KBK, maka di pertemuan 9 sampai dengan 16 itu adalah presentasi, dan presentasinya seperti apa dan lain akan saya sampaikan nantinya. Cuma yang pasti pekan depan mohon dibantu untuk per masing-masing ketua kelas, per masing-masing kelasnya dijadikan per kelompok itu maksimal adalah 4 orang, 3 sampai dengan 4 orang, dan silakan dibentuk. Kemudian disiapkan juga judulnya, seperti apa nanti judulnya nanti perlu kalian buat, akan saya sampaikan juga, akan saya berikan contoh-contohnya. Kalaupun saat saya menyampaikan ini ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ya ditanyakan. Kemudian ini nanti akan saya sampaikan juga. Untuk kriteria penilaiannya, ini 20% untuk nilai absen, kemudian 25% nilai tugas, 25% nilai UTS, 30% nilai UAS. Jadi yang paling besar itu adalah di nilai UAS, yaitu tugas kelompok. Jadi dipastikan saya walaupun mungkin yang 8E ya, walaupun saya patokannya adalah kelompok, tapi nilainya tidak secara kelompok, nilainya secara individu. Indikator penilaiannya cukup banyak ya nantinya akan saya
lihat dari per masing-masing. Jadi jangan melihat oh UAS saya kok berbeda ya dalam satu kelompok ya. Lihat dari proses yang dijalanin. Karena nantinya semisalnya dari mulai kalian menjawab pertanyaan teman-temannya, kemudian dari mulai setiap progres yang dikerjakan per masing-masing kelompok, kemudian dimulai juga dari isi papernya, isi paper jurnalnya, kayak gitu. Nah, itu bagian-bagian daripada indikator untuk penilaian UAS. Oke, sampai sini mengenai kontrak perkuliahan pertama, ada yang mau ditanyakan? Ketua kelasnya siapa ya? Kalau 8E. Ferry, Bu. Ferry Alis. Mas Ferry ya? Iya. Bu, berarti akan... Mas Ferry on cam. Oh iya. Iya, bukan jumlah dari mahasiswa 8E 18 orang ya, berarti satu kelompoknya 3 orang berarti, Bu. Iya, boleh. Ada. Gak apa-apa. Ibu, berarti itu pengumpulan list kelompoknya paling Pekan akan depan. Pekan depan, Mas. Jadi pekan depan itu sudah ada nama-nama kelompoknya, kemudian disiapkan judulnya 3 kok. Ya, per masing-masing kelompok itu 3 tema ataupun 3 judul, karena nantinya akan saya pilih mana yang bisa dijadikan sebagai tugas ataupun kelompok UAS nantinya. Dan tipsnya seperti apa, paralel akan saya jelaskan nanti di pertemuan 1 dan juga saat ini deh saya akan jelaskan. Jadi nanti bisa tanya jawab, silakan bagi yang belum dipahami. Oke, Mas Ferry, Mbak Nisa, monitor aman? Iya, Bu, aman. Mbak Nisa, ada nggak? Iya, Bu. Aman ya, Mbak? Jadi Bu masih oke? Insya Allah. Masih. Kenapa, Mbak? Ibu, Udah. maaf, Udah. kan yang semester kemarin di kelas D itu sekitar 5 orang ya satu kelompoknya. Itu emang harus dipecah jadi 3 atau 4 orang per kelompok atau boleh 5 orang, Bu? Iya, Mbak, karena kan ini nantinya outputnya ke jurnal. Beda ya. Sebetulnya kalau misalkan memang mau 5 bisa. Cuma nanti harus ada yang berkorban untuk tidak dicantumkan namanya. Kayak misalkan PSI. PSI itu kan nggak tahu ya kelas kalian tuh ada yang ikutan apa enggak untuk yang kemarin saya minta join untuk ke level Kemendikbud yang simbol Mawar. Nah, kalau misalkan kalian itu ada yang ikut, otomatis ada yang berkurang tuh anggota kelompoknya. Begitupun juga dengan saat ini, karena kan outputnya itu saya mau ada beberapa, di kelas ini tuh ada beberapa jurnal yang akan saya ambil, kemudian akan saya submit, nanti saya akan berikan contoh. Gitu. Nanti diingatkan kembali aja Mbak kalau ada yang, misalkan pas sesi saya menjelaskan hal itu, kamu nanti bisa tanya lagi ya. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Oke, baik. Saya menjelaskan terkait pertemuan pertama, pengantar audit sistem informasi dan juga pendekatan audit bukti. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih kepada kalian yang memang mahasiswa malam dan mayoritas adalah lebih ke mahasiswa dan juga pekerja. Adakah yang menjadi seorang auditor kerjaan ya? Ada? Saya coba. Ada tidak? Kalau ada boleh nih berbagi. Belum ada ya? Nanti kalau ada sambil di chat kali ya. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan. Tentunya kan kalau misalkan audit itu lebih seringnya kalian mendengar di audit keuangan gitu ya. Kemudian suka juga baca-baca, entah itu baca di websitenya perusahaan, di bagian laporan keuangan, dan hasil laporan keuangannya
setelah dilakukan pengauditan dan hasil auditnya adalah WTP, itu yang sering banget kita kita dengar ataupun kita baca. Wajar tanpa pengecualian, berarti hasil auditnya itu memang sempurna dan tidak ditemukan hal-hal yang memang menyimpang. Nah, itu yang sering banget kita dengar. Dan artinya kenapa perlu juga diaudit? Karena kan suatu sistem itu sesempurnanya sistem akan ada celah untuk melakukan kecurangan. Sesempurnanya sistem akan bisa diotak-atik. Namanya juga sistem, karena yang membuat sistem itu adalah manusia. Maka dari itu perlu adanya peran audit dan juga perlu adanya peran evaluasi yang dimana itu adalah untuk melakukan pembuktian, tapi pembuktiannya harus secara objektif. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis audit. Ini tadi audit keuangan, kemudian nanti juga kalian bisa beberapa pilih. Cuman karena berhubung keterkaitannya adalah saat ini audit SI, maka diharapkan kalian juga mengambilnya tentang SI. Dan ini ada beberapa audit yang memang biasa dijalanin dari setiap korporasi ataupun yang lain yang memang untuk menguji hasil evaluasi dan juga untuk melakukan pengembangan di setiap perusahaan. Nah, ini auditornya. Ada beberapa auditor. Yang pertama adalah dari pihak eksternal tapi independen, kemudian dari pihak internal yaitu korporasinya, kemudian yang ketiga ada auditor pemerintah, itu biasanya BPK, dan juga auditor perpajakan. Nah, di sini ada tujuan umum kenapa sih perlu dilakukan audit SI. Tentunya sama halnya dengan kalian gitu ya. Kenapa perlu juga dilakukan ujian UTS UAS gitu? Karena kan supaya melihat kemampuan kalian tuh selama pembelajaran seperti apa. Jadi saya sharing ya sambil supaya bisa nanti menangkap tujuan daripada audit itu sendiri. Jadi pekan kemarin saya berhadapan dengan seorang auditor, bukan seorang, beberapa auditor dari BPK. Dan itu memang objektif banget gitu ya yang dilihat. Itu ada pengadaan laboratorium perbankan. Jadi di salah satu universitas swasta itu pengadaan laboratorium bank kecil lah, bank mini gitu ya. Nah, di sana itu dilihatnya oleh BPK adalah lebih ke laporan pertanggungjawabannya. Acuannya itu gitu dengan beberapa dokumen yang nantinya akan dilihat. Contohnya, misalnya di LPJ-nya itu terdapat aplikasi untuk perbankannya di Bank Mini itu. Nah, dilihat aplikasi yang speknya seperti apa. Aksesnya apa aja yang nantinya akan didapatkan dari si aplikasi yang sudah dibuatkan. Misalnya ada bagian user, ada bagian administrator, ada bagian sellernya, kemudian ada bagian lain yang memang sudah tercantumkan jelas di dalam LPJ itu berdasarkan dari hasil realisasinya. Nah, ketika ditemukan, oh ini kok yang baru dipakai baru user sama administrator, kenapa teller yang nggak dipakai dan lain sebagainya. Nah, itu pun akan ditanyakan. Hal-hal terkecil itu pun akan ditanyakan oleh pihak auditor. Kemudian laptop di sana pengadaannya ada berapa di laboratoriumnya. Misalkan ada 10, tapi ternyata baru ada 3. Nah, itu nanti sisanya mesti pengembalian dana ataupun pembayaran kepada si project yang ada sinergi dari project itu. Berarti kan nanti akan adanya efisiensi dari pembiayaan. Nah, kalau di audit sistem informasi nantinya kalian lebih mengarah kepada aplikasi sistem yang memang ada di setiap instansi kalian bekerja. Jadi nanti dalam satu kelompok ada nggak yang memang bekerjanya itu di perusahaan yang memang sudah memiliki aplikasi. Coba dicek kelemahan aplikasi itu apa aja, mana yang perlu dievaluasi dan mana yang perlu dikembangkan. Dan itulah yang nantinya akan dijadikan judul kalian untuk mata kuliah ini. Nah, sistem ini kan belajar banget ya kalian jurusannya sistem informasi, berarti sudah sering banget mendapatkan pengertian-pengertian daripada arti itu sistem, kemudian arti itu daripada informasi apa, kemudian sistem informasi itu apa. Jadi kan
namanya sistem itu sudah terintegrasi ya dari beberapa entitas dan kemudian dijadikan satu menjadi informasi yang memang manajemen sumber dayanya itu komplit gitu, kemudian akan menghasilkan yang secara efektif, efisien, dan juga ekonomis. Tentunya bisa mengorganize daripada tiap perusahaan ataupun organisasi. Nah, kemudian di sini ada audit SI. Tujuannya apa? Perlu adanya kesesuaian. Ini harus apa ya? Harus balance, harus sama banget gitu ya. Jadi ketika ditemukan beberapa hal yang memang tidak yang berbeda ataupun kecil sekalipun itu akan ditanyakan dan itu perlu dipertanggungjawabkan dan perlu adanya pembuktian. Maka dari itu ketika sistem aplikasi apapun di setiap perusahaan yang kalian tempat bekerja, kemudian ada tentunya biasanya akan ada modul, ada panduan, kemudian nanti flow-nya ataupun daripada sistem cara kerjanya itu pun juga ada. Otomatis user yang akan menjalankan aplikasi itu akan menyesuaikan dengan panduan yang sudah diberikan ataupun yang sudah dibuat oleh dari aplikasi tersebut. Biasanya vendor ya, vendor aplikasi mereka akan menyediakan daripada modul-modul itu. Nah, ini nanti kalian akan menggunakan beberapa framework. Jadi modelnya itu memang sih lebih ke arah COBIT gitu sistemnya. Dan COBIT itu sendiri apa, kemudian nanti bentuknya kayak gimana. COBIT itu memang nanti akan banyak turunannya. Dan salah satu sistem audit yang cukup yang terbilang bagus, yang sering banget dipakai dan standarnya pun lengkap, bahkan kita mau melakukan pengauditannya apa? Mau melakukan pengauditan di bidang servis juga ada, kemudian di bidang controllingnya juga ada, monitoringnya juga ada. Nah, itu lengkap yang ada di COBIT. Dan ini ada beberapa versi, memang ada versi 4, kemudian ada versi yang kelima, dan seterusnya. Tapi perlu diketahui nanti dari domain yang akan kalian pilih, itu pun ada subdomainnya. Jadi untuk semua subdomainnya tidak perlu dicantumkan oleh kalian. Beberapa saja yang dibutuhkan oleh aplikasi itu untuk melakukan evaluasi ataupun pengembangan. Nah, ini ada beberapa standarisasi ya dan etika auditornya. Ada ya namanya auditor, ada yang sifatnya agak ya terbilang tegas kali ya, kalau dibilang galak juga enggak juga, tapi tegas. Karena kan dia menjalankan perintah juga. Nah, di sana memang ketika ada beberapa temuan, ada yang komunikatif, ada yang memang tidak komunikatif. Nah, itu tergantung pihak auditornya. Tapi ya kalau lagi diaudit, kumpulkan semua data-data, kumpulkan semua dokumen lengkap, aman, insya Allah kayak gitu. Jadi nggak akan ada temuan-temuan yang sifatnya mengerikan ataupun temuan yang membahayakan. Karena kalau sudah menemukan temuan, ya dampaknya banyak gitu ya. Dampaknya bisa memiliki citra buruk dari kalaupun sampai membahayakan banget, ya, citra buruk dari si entah itu perusahaannya ataupun kampus, kemudian bisa juga nantinya akan lebih ke posisi yang sulit untuk kita mengembalikan dana gitu, kalaupun memang nilainya cukup tinggi, kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau sharing terkait mengenai auditor ataupun pernah berhadapan dengan auditor. Nah, itu menarik sebetulnya. Bahkan kalau menjadi seorang pengaudit itu biasanya sangat teliti orangnya, apalagi kalau yang berbasis dengan angka. Nah, keterampilannya nih yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Tentunya keahlian audit ya, kemudian pengetahuan yang sifatnya umum, kemudian pengetahuan yang sifatnya spesifik, itu sangat dibutuhkan oleh orang auditor. Karena ya kayak misalkan auditor di bidang infrastruktur, kemudian auditor di bidang sistem informasi, auditor di bidang IT, nah itu biasanya orangnya punya masing-masing keahlian, tergantung dari
skup auditor yang diambil. Nah, ini kalau untuk yang ruang lingkupnya saat ini auditnya sih berarti beberapa ilmu pengetahuan yang harus dimiliki auditingnya, manajemennya, teknologinya, kemudian sama perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi ini pun juga mencakup dari beberapa pihak manajemen yang sifatnya entah itu organisasinya kecil, menengah, ataupun besar, tergantung. Nah, ini prinsipnya ada 5 prinsip. Yang pertama adalah ethical conduct-nya. Nah, ini profesionalisme ya, kejujuran, integritas, itu kerahasiaan data, kerahasiaan dari perusahaan, kerahasiaan itu semuanya memang benar-benar harus dijaga dan semua daripada prinsip ini tentunya adalah lebih untuk menjaga hal-hal baik yang ada di perusahaan itu. Nggak ada yang sifatnya untuk menjatuhkan, ya manusia mungkin kalaupun ada hal-hal di luar daripada dugaan ataupun hal lain, itu mungkin ada kecenderungan hal-hal yang sifatnya lebih ke ambigu ataupun tidak keberpihakannya secara objektif. Ini peraturan auditnya ya, dan kita pakai yang poin kedua saja nantinya untuk audit. Dan jenis auditnya di sini ini ada beberapa juga jenis audit, sistem audit nanti seperti apa, kemudian komplain auditnya, produknya, ataupun service auditnya. Lagi-lagi fokusnya kalian nanti lebih ke aplikasinya aja ya, aplikasi sistem yang ada di setiap perusahaan ataupun yang tempat kalian bekerja. Nah, ini ada beberapa ancaman dari sistem informasi, yaitu kebakaran, kemudian variasi energi, kerusakan struktural. Nah, ini yang sifat-sifatnya memang harus bisa diantisipasi sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ini keuntungannya ya, keuntungan dari audit yang pertama adalah efektif, optimalisasi dokumentasi. Ini dokumennya luar biasa nih kalau audit. Lengkap banget dari A sampai Z. Kadangkala perusahaan itu lemahnya mereka mengumpulkan dokumen saat mau terjadi audit, padahal seharusnya nggak gitu. Semua terdokumentasikan dengan baik, semua mengikuti sistem ataupun flow yang sudah dibuat berdasarkan SOP. Nah, itu biasanya aman kalau ketika nanti dilakukan pengauditan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini teoritis banget nih semuanya. Cuman bertanya. iya, Mas, silahkan. Mungkin basic banget. Ini kalau kita mau melakukan audit suatu perusahaan itu berarti kan request dari perusahaan ya Bu ya? Iya. Itu biasanya kalau audit itu paling enggak itu harus dilakukan, apakah harus dilakukan setahun sekali atau 2 tahun sekali atau gimana sih Bu? Iya, Mas. Baik, itu aja ya. Itu aja sih. Siap. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Sahid. Jadi kalau untuk audit itu kan modelnya kayak kita mungkin kalau SDM itu lebih ke performance appraisal dan itu biasanya penilaiannya beda-beda ya setiap perusahaan. Ada yang per 3 bulan penilaiannya, kemudian ada yang per 6 bulan, ada yang per tahun. Nah, itu dilihat lagi dari setiap perusahaan kebutuhannya seperti apa. Tapi biasanya audit itu dilakukan per tahun. Kayak misalkan nih laporan keuangan gitu kan ya, laporan keuangan akan beres ketika per tahun gitu kan ya Mas. Dan begitupun juga dengan si aplikasi ini, namanya sistem aplikasi itu kan kadangkala nggak keseringan nggak sempurna ya. Nah, bagaimana untuk menyempurnakan daripada sistem itu seiring berjalannya waktu pun perlu adanya evaluasi, perlu adanya penambahan, perlu adanya pengembangan, dan mengikuti dari siklus yang cara kerja yang ada di perusahaan itu. Kayak gitu sih Mas kurang lebih. Iya, gimana? Mudah dipahami Mas Sahid? Cukup Bu. Saat ini Terima. bekerja di mana? Saya di media agency Bu. Media. Bagian apa Mas?
Kebetulan tuh saya megang apa namanya influencer, terus saya megang Oh, aplikasi juga, IT saya pegang juga, project juga saya pegang. Bu. oh, berarti kalau ada yang mau cari-cari influencer bisa tuh ke Mas Sahid. Kemarin itu pas di handover dari teman saya ke saya Ah, itu ah. memang kita lagi ada kendala tuh. Bu. Oh gitu. Jadi aplikasi kita di-attack sama hacker, makanya kemarin saya sempat ada perubahan-perubahan infrastruktur juga. Ini kayaknya perlu audit juga nih, gitu. Pas banget ada ini. Iya, tapi kalau ada auditor internal, dicoba dulu Mas, auditor internalnya. Oh gitu. Ya. Biasanya auditor internal itu punya auditor internal perusahaan ya, dia punya SOP tersendiri. Kalau perusahaannya sudah terbilang besar ataupun yang sudah terbilang rapi, nah itu dia punya SOP sendiri. Nah, sebelum menghadapi auditor eksternal, baiknya auditor internal terlebih dahulu. Kalau memang sudah beberapa persiapannya sudah matang, baru tertantang untuk auditor eksternal. Karena auditor eksternal itu luar biasa, komplit banget gitu. Mereka detail banget sampai sekecil apapun yang memang nggak kita bayangkan, mereka akan menanyakan gitu. Belajarlah dari beberapa auditor kemarin yang BPK kayak gitu. Terus gitu Mas Sahid. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Bu, Iya, silakan Mas. untuk tugas kelompok Yang tanya ini siapa ya? terkait Namanya siapa, boleh dibantu namanya? saya Hendra Bu. Oh, oke Mas Hendra, silakan Mas. Kamu coba sebutin dari Iya, kelas berapa tadi mau Mas Sahid, nanya dari 8C 8D? 8D 8E. Saya 8E, Bu. Oh, 8E. Oke. Mas Hendra, masih hitam layarnya. Ini udah saya On cam. aktifkan kameranya loh Bu. Oh Mungkin iya. sinyalnya kurang bagus. Iya, baiklah. Lagi di kampung lagi. Enggak sih, Oh, enggak. lagi Oke, siap. ada cuaca aja Bu. Iya, gimana Mas? Terkait sistem yang mau kita audit itu Bu, kalau audit kan biasanya atas dasar request dari si yang berkepentingan ya Bu. Nah, kalau misalkan nanti kita audit sistem ini, untuk tugas ini nanti awalnya itu seperti apa ya, sampai kita pilih sistem ini mau kita audit gitu Bu? Gini Mas, kamu pelajari terlebih dahulu. Kamu kerja di mana Mas? Tadi kan kayak Mas Sahid ya, dia sudah tahu tuh polanya. Beliau sudah mengetahui medan kelemahan dari aplikasi itu, infrastrukturnya, dan lain-lain dari sistem itu. Nah, begitupun juga dengan Mas Hendra. Mas Hendra kerja di mana, kemudian bagian apa, dan di perusahaan itu adakah aplikasi tersendiri yang memang perlu dilakukan evaluasi. Cari titik kelemahan di sana, dan maksudnya kita bukan mencari-cari titik kelemahan di perusahaan itu, tapi dari titik kelemahan itu akan kita jadikan sebagai evaluasi dan juga pengembangan, kayak gitu fungsinya. Kebayang? Mas Hendra? Halo? Ada nih. Oke, karena waktunya udah mau jam 9, saya coba nanti selebihnya bisa, kalaupun ada yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan ya. Nah, saya coba share. Mas Hendra masih monitor nggak jaringannya kali ya? Saya coba izin share. Berarti apa Mas? atas dasar inisiatif kita sendiri Bu, terkait apa namanya perlu di Ya, kalau saat ini ya, kalau untuk yang tugas saat ini ya, gitu. Suara saya jelas atau tidak? Yang lainnya. Jelas Bu. Berarti Mas Hendra kan ya suaranya satu suara saya. Jelas Bu. Halo ya Bu. Mas Hendra. Ya berarti atas asumsi kita sendiri ya Bu. Kalau untuk yang saat ini, untuk yang tugas saat ini. Kayak gitu. Ada Bu. Halo. Iya. Sistem untuk di auditnya berarti
user gitu istilahnya, user. Aplikasi ya, Mas? Maaf, lagi nggak mendukung. Iya. Iya, aplikasi. Siap. Nanti detailnya bisa tanya ya, Mas, bisa tanya lagi ya. Oke, saya akan contohkan ya. Ini output, jadi nanti Baik, tugas Bu, kalian tuh terima. akan, ya sama-sama Mas. Tugas kalian akan lebih ke arah pembuatan jurnal. Dan dari pembuatan jurnal ini, satu kelasnya akan saya cek manakah yang layak untuk dipublikasi di beberapa link jurnal yang memang saya coba ikuti. Nah, ini beberapa contoh nih. Contoh yang sudah pernah dipublikasi, baik itu dia yang jurnal dari mata kuliah Audit SI ataupun yang skripsi. Nah, ini kalau misalkan kalian mau belajar yang skripsi ini nih, ini contoh yang skripsi yang tahun kemarin. Sebetulnya ini dosen pembimbingnya bukan saya, cuma karena berhubung beliau tanya-tanya, kemudian beliau mungkin dekatnya ke saya, jadi beliau konsulnya ke saya. Nah, ini bisa kalian lihat untuk yang skripsi yang kalian seumpama berminat untuk mengambil outline-nya adalah audit SI. Kemudian contoh lainnya ini ada terkait ini, analisa transaksi kartu multitrip dengan menggunakan framework-nya COVID-5. Nah, ini ada domainnya, ADM. ADM ini adalah evaluasi, direct, and juga monitor, dan dia ada di perusahaan PT MRT Jakarta. Ini dipastikan ya, karena kita akan mengambil sampling ya, akan nantinya penyebaran kuesioner itu harus valid, dan itu minimal adalah 20 orang. Kalau misalkan kurang dari 20 orang, khawatir nanti perhitungannya kurang terukur gitu, dan hasilnya kurang efektif. Ini kan di PT MRT mereka melihat ada sisi kelemahan di kartu multitripnya. Itu apa sih yang nanti yang perlu saya lihat? Nah, dia perlu nih di domainnya ADM. Nanti ada di COVID-5 itu ada 5 domain, dan 5 domain itu bisa kalian pilih. Kalian mau pilih 1 domain juga bisa, 2 domain juga bisa, dan di dalam domain itu ada subdomainnya. Subdomainnya adalah untuk merancang daripada beberapa pertanyaan. Tapi pertanyaannya nggak perlu kalian buat semuanya, tergantung dari kondisi yang ada di aplikasi tempat kalian bekerja. Manakah yang perlu dipakai dan manakah yang memang tidak perlu dipakai. Seperti itu. Nanti bisa kalian download, akan saya berikan link lengkapnya, petunjuknya ataupun langkah-langkahnya di grup WA, grup description ya, dan juga di e-learning-nya nanti. Kemudian ini, nah ini audit sistem informasi absensi mesin fingerprint pada PT Metal Kastindo Industri Tama dengan menggunakan framework-nya COVID-5. Dan ini pun juga sama ada titik kelemahan di absensi mesinnya, tapi nanti setiap kelompok disiapkan ya, mohon disiapkan 3 judul, 2 sampai dengan 3 judul, supaya nanti ada pilihan manakah yang memang akan saya pilih gitu. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akan menjelaskan tahapan selanjutnya untuk yang presentasi UAS-nya. Ini saya stop dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang off-cam nih, semoga masih menyimak ya. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Mas Komarudin. Saya Komarudin. Mungkin sistem informasi di tempat saya bekerja. Mungkin akan banyak sharing sama Ibu terkait masalah di sistem informasi. Nah, saya ingin bertanya, Bu, apakah audit sistem informasi itu berarti kita harus ngambilnya di aplikasi ya, Bu? Aplikasi atau sistem yang sudah berjalan yang kita audit, contohnya kayak Mas Komar,
Mas Komar, maaf, on cam dong. Memungkinkan? Oke. Ya, di tempat saya bekerja kan ada sistem pakai MyStat atau SEO. Berarti yang kita audit itu sistemnya, Bi, aplikasinya. Iya, Mas. Iya. Mudahnya ambil samplingnya dari aplikasi sistem di tempat kalian bekerja aja, nggak perlu yang jauh-jauh supaya mempermudah semuanya. Oh ya, sambil saya jelasin juga ya, nanti kan kalian ada momen bulan Ramadan ya, dan ini tuh jam-jam yang memang kalian tarawih dan lain sebagainya, itu crowded banget. Tapi saya mencoba di e-learning nanti pembelajarannya lebih ke arah memudahkan kalian, tapi harapannya untuk UAS-nya dimaksimalkan dengan baik untuk progresnya paper per masing-masing kelompok, karena ya seperti semester kemarin saya akan memperhatikan dari progres per masing-masing kelompok untuk tugasnya, karena kan nilainya UAS ya. Untuk e-learning, saya mencoba untuk memudahkan kalian, tidak memberatkan gitu, karena kan nanti akan banyak break ya untuk di momen Ramadan itu, gitu. Untuk Mas Komar, sistemnya ya yang tadi ya diupayakan adalah sistem aplikasi yang sudah ada di perusahaan. Jadi biar gampang dan tidak mencari-cari hal yang rumit. Cari memudahkan aja, karena kan kalian sedang skripsi juga ya semester ini. Iya, Bu. Mm-mm. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama, Mas. Oke, baik. Sambil kalaupun ada nanti yang ditanyakan, silakan aja ya. Nah, ini saya coba sampaikan sedikit mengenai di awal presentasi UAS dan audit SI dan juga ketentuannya. Mungkin kalau yang kelas 8D itu sudah pernah tahu, tapi kalau untuk yang 8E belum. Nah, yang per kelompok kita sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Biasanya akan ada urutan siapakah kelompok pertama yang akan presentasi, kelompok kedua, dan seterusnya. Nah, ini buat judul setiap kelompok itu berbeda-beda. Diutamakan tidak sama semua ya. Absensi semua. Upayakan cari judul yang memang benar-benar itu dibutuhkan banget di perusahaan, jadi akan terpakai. Kemudian setiap pertemuan akan selalu ada progres per masing-masing kelompok yang nanti akan di submit ataupun di-upload di e-learning. Nah, pasca UTS itu langsung presentasi. Presentasinya sesuai dengan urutan ataupun sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditentukan oleh ketua kelas. Nah, setiap pertemuan tuh nanti saya coba lihat dulu nih ada berapa kelompok dari dua kelas ini. Nanti akan saya lihat apakah masuknya 2 kelompok satu hari ataupun 3 kelompok. Nah, jika saat waktunya presentasi namun kelompoknya tidak siap, ini bisa dibarter, tapi tidak dadakan. Mohon untuk dikonfirmasi, tapi kalau misalnya tidak ada konfirmasi sama sekali, saya anggap nilai UAS 0. Kemudian untuk plagiatnya, papernya jangan copy paste ya. Plagiatnya adalah maksimal 20%. Ini daftar pustakanya juga ada ketentuannya ya, minimal 6 dan menggunakan ini aplikasi menilai nggak usah deh, paling nanti kalian bisa menggunakan yang ada di aplikasi Word, dan itu memang sudah terintegrasi juga dengan daftar pustaka yang otomatis. Kemudian 4 jurnal dan sisanya bisa buku, tapi referensinya 5 tahun terakhir ya. Dan ini bukan Wikipedia, kalaupun website, tapi websitenya yang terbilang resmi. Ini beberapa poin ya. Slide ini pun juga nanti akan saya upload di e-learning, jadi nanti bisa dibaca-baca. Nah, ini teknis daripada presentasi UAS. Ini siapkan filenya ya, maksimal dikirimkan H-2, tidak dadakan, karena nantinya saat kalian presentasi bukan live, tapi memang sudah di-upload di YouTube dan linknya akan dikirimkan. H-2 itu, kemudian papernya juga dikirimkan ke email. Kemudian saat kalian presentasi, itu menggunakan alma mater, kemudian kemeja putih dan juga celana hitam. Pastikan ini adalah terlihat ya,
siapkan video untuk presentasinya sudah diupload di YouTube, nanti akan di-share, kemudian untuk para audiensnya seperti halnya sudah menyimak video, baca materinya, paper jurnalnya, kemudian nanti diskusinya di e-learning. Kemudian bagian presentasi, bagian bertanya, nah ini akan mendapatkan poin-poin yang menjadi indikator penilaian. Untuk nilai UAS, walaupun ini per kelompok, tapi nilainya tidak per kelompok ya. Saya tekankan kembali, jadi nilainya tidak per kelompok, tapi lebih ke arah individu. Karena kenapa? Ada yang tidak, ada bahkan yang cuma numpang nama gitu kan. Kelihatan kok bagaimana dia menjawab pertanyaan nantinya di setiap sesi presentasinya. Walaupun memang di fase-fase kayak misalkan progres per kelompok, nah itu bareng-bareng progresnya, berarti kan nilainya bersama-sama. Cuma nanti pada saat sesi presentasi itu saya lihat dari video juga udah kebaca manakah mereka yang memang memahami dari pemahaman yang dibacakan di slide atau enggak dia hanya baca slide atau plus dengan menjelaskan, itu berbeda sekali. Nah itu poin kedua. Poin ketiganya, indikator penilaiannya keaktifan di dalam menjawab setiap pertanyaan dari teman-temannya. Jadi itu harus diperhatikan. Nanti ada hasil revisiannya dikirimkan H+7, begitupun juga nanti link videonya pakai video yang lama aja, nggak perlu kalian untuk merekam kembali, paling saya butuh revisian papernya, kayak gitu. Nah ini yang tadi saya sampaikan, jadi di dalam nilai UAS-nya tidak secara umum ataupun tidak per kelompok penilaian yang seragam, itu enggak, tapi saya lebih menilai secara individu. Begitupun juga dengan nantinya tugas kayak misalkan tugas itu kan seharusnya ada nilai untuk kuis ya, karena kuis yang saya tidak mengadakan, biasanya akan saya ganti dengan progres kalian, keaktifan kalian di e-learning, kemudian keaktifan di dalam WhatsApp group, kemudian keaktifan juga di dalam pengumpulan tugas-tugas upload yang progres dari tugas kelompok. Kayak gitu. Nah ini formatnya udah itu aja sih kalau untuk ketentuannya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan kembali? Ada? Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Terkait audit ini. Iya, untuk audit aplikasi yang dilakukan ini kan sebenarnya tujuannya kan untuk improvement, ya Bu ya? Iya. Improvement dari bug yang ditemukan dari audit ini. Nah, kalau audit yang dilakukan untuk suatu aplikasi yang sudah berhasil diimprove, gimana Bu? Boleh nggak Bu? Kenapa Mas? Maksudnya sebelumnya aplikasi memang ada bug, tapi udah auditnya kita lakukan untuk yang udah berhasil, yang udah pernah kita lakuin sebelum masuknya gitu Bu. Kalau bisa yang ini Mas, yang memang butuh pengembangan, butuh evaluasi. Jadi akan terpakai di sana sebagai masukan-masukan di instansi terkait. Gitu Mas. Dan oke. Dan yang kedua, audit ini untuk yang tugas UAS ini sebenarnya mirip-mirip untuk yang skripsi, untuk outline yang audit Bu ya? Iya, betul. Tapi ini saya coba create hal sederhana sih, saya coba buat sederhana. Karena kan bedanya gini Mas, untuk yang outline audit SI itu kan papernya lengkap ya dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Tapi kalau yang ini saya coba buatkan dalam bentuk jurnal. Sebetulnya jurnal itu sumbernya adalah dari skripsi yang sudah kalian buat, tapi dari paper itu sendiri. Iya, dari paper kalian. Cuma karena berhubung ini waktunya juga mepet, maka dari itu saya buatnya jurnal aja. Makanya nanti saya akan pandu bagaimana cara membuat jurnalnya. Saya sudah buatkan cara-cara simpelnya untuk pembuatan jurnal audit ini kayak gitu. Nah, cuma kalau misalkan yang tadi paper skripsi memang harus mengikuti ketentuan. Mungkin ada yang ambil outline itu. Berarti misalnya outline-nya misalnya udah telanjur nih Bu, kan udah daftar nih Bu, misalnya udah. Outline ngambil audit skripsi nih. Skripsi audit ini terkait auditnya yang udah di tempat bekerja lah ya gitu. Terus kita bawa di sini nih Bu. Kita langsung jadiin jurnal Bu. Di luar itu salah atau benar ya gitu ya.
Nggak apa-apa, Mas. Oh, oke deh Bu. Nggak masalah. Malah jadi meringankan kan, Oke Bu, sambil udah paham Bu, udah paham. sambil mendayu dapat skripsinya. Oke, tugasnya juga dapat. Oke Bu, paham Bu. Oke. Makasih ya pertanyaannya. Yang lainnya ada? Semangat, walaupun lagi skripsi. Saya yakin kalian adalah orang-orang pilihan untuk menjadi seorang pembelajar dan tidak menjadi tantangan. Saya bekerja, tapi saya nggak selesai skripsi gitu. Karena saya pernah merasakan hal yang sama seperti kalian. Bagaimana kuliah, bagaimana bekerja, gitu. Dan kalau seorang pembelajar sejati biasanya nggak akan ngelihat titik kelemahan, tapi mencoba untuk mencari motivasi tersendiri di dalam diri kita. Karena setiap seseorang itu punya kelebihan masing-masing. Itu yang selalu saya tekankan, walaupun dia tidak memiliki kemampuan di bab yang satu, tapi dia memiliki kemampuan di bab yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kayak gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, adakah? Nanti mohon disiapkan aja ya pekan depan. Nama-nama kelompoknya sama judulnya. Kalaupun mau konsultasi bisa via Wapri. Silahkan. Ada? Cukup ya? Ada lagi? Suara saya terdengar kan ya? Suara saya terdengar? Terdengar Bu. Oke, baik. Dengar, Kalau Bu. gitu, Dengar Bu, ya, jelas. baik. Kalau gitu saya tutup ya. Semoga dengan pertemuan pertama ini ilmu yang saya berikan masih sedikit dan semoga berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Dan kalaupun ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Kalau mau konsultasi skripsi juga silakan. Selama saya masih bisa menjawab, akan saya bantu. Dan mohon dibantu juga pekan depan sudah siap ya nama-nama kelompok dan juga judulnya untuk persiapan masing-masing kelompok. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.